Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pengantar sains data bersama saya Muhammad Bintang Online. Yuk belajar. Baik, di video ini kita akan membahas latihan soal dari materi uji chi-square untuk mata kuliah pengantar sains data. Sebelum masuk ke latihan soalnya, di sini ada sistematika untuk uji chi-square yang sedikit mirip dengan uji hipotesis. Pertama, perlu didefinisikan tujuan terlebih dahulu. Kemudian, lanjutkan dengan penentuan hipotesis nol dan alternatifnya. Kemudian lanjutkan dengan penentuan taraf signifikansi yang biasanya diberikan oleh soal. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung statistik uji. Setelah itu, menentukan daerah penolakan yang bisa digunakan tabel statistik. Kemudian setelah itu, setelah itu dilanjutkan dengan aturan keputusan untuk menolak H0 dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Sistematika ini harus dilakukan secara runtut setiap mengerjakan soal uji chi-square. Baik, kita masuk ke studi kasus yang pertama untuk uji kecocokan model. Sebagai catatan, uji chi-square ini bisa dilakukan untuk dua jenis uji, yaitu uji kecocokan model dan uji independensi. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas uji independensi. Jadi untuk studi kasus ini ada sebuah mesin produksi diprogram untuk mencampur kacang tanah, hazelnut, kacang pecan, dan kacang mete dengan rasio proporsi 5:2:1. Analisis terhadap sampel acak berukuran 500 butir kacang dari satu kaleng menunjukkan komposisi observasi sebagai berikut, yaitu ada 269 kacang tanah, 112 hazelnut, 74 kacang mete, dan 45 pecan. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, ujilah hipotesis secara statistik untuk menentukan apakah distribusi frekuensi campuran kacang tersebut selaras atau bisa disebut dengan goodness of fit dengan rasio yang diprogramkan pada mesin yang 5:2:1 ini. Baik, seperti biasa untuk uji ke I-square kita mulai dengan penentuan tujuannya terlebih dahulu. Nah, akan dilakukan uji chi-square yaitu uji kecocokan model untuk mengetahui apakah campuran kacang tersebut selaras dengan rasio yang diprogramkan pada mesin. Kemudian dilanjutkan dengan hipotesis. Jadi untuk hipotesis nolnya itu campuran kacang mengikuti rasio 5:2:1. Dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya sebaliknya, yaitu campuran kacang tidak mengikuti rasio 5:2:1. Dan ini penulisan hipotesis ini akan selalu sama untuk setiap uji chi-square, khususnya uji kecocokan model. Jadi, hipotesis nol itu selalu mengikuti model, sedangkan untuk alternatifnya tidak mengikuti model. Itu nanti disesuaikan dengan konteks studi kasusnya atau soalnya. Kemudian dilanjutkan dengan taraf signifikansi dari soal sudah ditentukan alfanya itu sama dengan 0,05 atau 5%. Dilanjutkan dengan statistik uji. Sebelum kita menghitung statistik ujinya, kita perlu menghitung ekspektasi. Karena sampel yang digunakan berukuran 500, maka frekuensi harapan jumlah butir untuk setiap jenis kacangnya adalah sebagai berikut. Jadi kita menghitung ekspektasinya dulu nih untuk masing-masing jenis kacangnya. Untuk kacang tanah, karena dia memiliki rasio 5/10, ini kan ada 5:2:1. Kalau misalnya dijumlahin tuh jadi totalnya ada 10, jadi kacang tanah ini memiliki rasio 5/10. Maka ekspektasinya adalah 5/10 dikali 500, atau setengah dikali 500 yaitu 250. Kemudian untuk hazelnut yang rasionya adalah 2/10, maka ekspektasinya adalah 2/10 dikali 500 sama dengan 100. Sedangkan untuk kacang mede atau kacang mete memiliki rasio 2/10 sama kayak hazelnut. Jadi ekspektasinya juga sama yaitu 100 butir. Yang terakhir untuk pecan itu memiliki rasio 1/10. Maka ekspektasinya adalah 1/10 dikali 500 sama dengan 50. Kemudian untuk mempermudah perhitungannya biasanya disajikan tabel chi-square sebagai berikut. Jadi di sini untuk jenisnya itu ada yang observe atau ada yang expected. Observe itu untuk yang observasi yang berasal dari soal. Sedangkan untuk expected adalah ekspektasinya yang tadi kita hitung. Seperti ini misal kacang tanah tadi sesuai observasinya itu ada 269. Sedangkan ekspektasi yang tadi kita hitung sebelumnya itu ada 250. Untuk hazelnut itu 112 dan ekspektasinya ada 100.
Untuk kacang mede, observasinya ada 74, sedangkan ekspektasinya ada 100 juga. Dan yang terakhir pecan, observasinya dari soal itu ada 45, sedangkan untuk ekspektasinya itu ada 50. Dan ini totalnya masing-masing sama dengan 500. Kemudian, untuk menghitung statistik ujinya, kita bisa menggunakan rumus ini. Chi-square sama dengan sumasi dari I sama dengan 1 sampai 4 untuk OI dikurang EI kuadrat dibagi dengan EI. Nah, OI ini balik lagi ke observasinya, sedangkan EI ini adalah ekspektasinya. Tuh. Jadi, kenapa di sini ada 4? Karena ada 4 jenis kacang. Baik, kita mulai perhitungannya. Pertama, kita hitung untuk kacang tanah dulu. Di sini ada observasinya itu ada 269, dikurang ekspektasinya 250, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan 250. Dilanjutkan, dijumlahkan dengan hazelnut, yaitu ada 112 observasi, dikurang 100 ekspektasinya, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan ekspektasinya, yaitu 100. Lanjutkan dengan kacang mede, ada 74 observasi, dikurang dengan ekspektasinya, yaitu 100, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan ekspektasinya lagi, yaitu 100 juga. Terakhir, untuk kacang pecan, itu ada 45 observasi, dikurang dengan ekspektasinya itu 50, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 50. Setelah dihitung, masing-masing jumlah itu ada 1,44 ditambah 1,44 ditambah 6,76 ditambah 0,5, yaitu hasilnya adalah 10,144, yang merupakan statistik uji kita yang akan digunakan untuk penentuan keputusan nantinya. Setelah menghitung statistik uji, kita perlu menentukan daerah penolakan atau titik kritis. Nah, dengan V-nya itu, derajat bebasnya itu sama dengan K-1. K itu adalah banyak jenisnya. Banyak eh, jenis kelasnya. Atau di sini konteksnya adalah banyak jenis kacangnya. Karena tadi ada 4 jenis, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan alfa yang digunakan adalah 0,05. Dari tabel statistik didapat titik kritis yaitu 7,815. Nah, bagaimana cara membacanya? Di sini kita coba latihan cara membaca tabel chi-square. Nah, pertama kita tentukan dulu untuk alfanya. Karena kita alfanya 0,05, maka kita tandain yang sebelah sini 0,05. Kemudian dilanjutkan dengan eh, derajat bebasnya. Di sini derajat bebasnya 3, berarti kita fokus di baris yang ini. Berarti kita pilih yang ketemu di tengah-tengahnya, yaitu 7,815. Sesuai dengan pengerjaannya tadi. Setelah daerah penolakan yang sudah dapat, maka kita bisa menentukan aturan keputusannya. Jadi kita akan menolak H0 jika statistik uji kita lebih besar dari titik kritisnya. Nah, karena tadi statistik uji kita itu adalah 10,144 yang nilainya lebih besar dari 7,815, artinya statistik uji kita memang lebih besar dari titik kritisnya. Maka H0 itu berhasil ditolak. Kesimpulannya, dengan taraf signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan observasinya itu tidak mengikuti rasio. Artinya, campuran kacang tersebut yang tadi ada di soal itu tidak mengikuti rasio 5:2:1. Gitu, teman-teman. Baik, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.